Oke, gua akan buka yang warna merah dulu teman-teman. Ini dia. Halo, balik lagi bersama gua Kev di Car Therapy, dan sekarang gua nggak ada barang baru teman-teman, nggak ada barang baru. Dan untuk video kali ini gua akan mencoba mengecek ya teman-teman ya, mengecek salah satu Tomica Limited Vintage gua yang gua beli tahun lalu ya, karena kan Tomica Limited Vintage ini kan rata-rata mostly kan kebanyakan tuh catnya merintis gitu-gitu ya. Tapi sekarang gua akan cek ya, apakah Tomica Limited Vintage gua akan merintis atau enggak ya catnya, atau catnya rusak atau enggak ya. Dan ini dia teman-teman yang Tomica yang akan gua cek. Ini ada dua Ferrari F40 yang versi box seperti ini ya teman-teman ya. Gue juga penasaran karena gue baru punya yang Tomica Limited Vintage yang versi box yang kayak gini. Yang ini gue beli tahun lalu, tepat setahun lalu ini kalau nggak salah ya. Ini gue beli tepat setahun lalu, dan videonya ada teman-teman di link atas ya. Videonya ada di link atas ini. Dan ini beli 11 bulan yang lalu, jadi gue anggap ini udah 1 tahun lah ya. Jadi hampir sama, dia hampir bebarengan karena emang keluar yang pertama itu yang ini yang warna merah, kemudian yang ini yang warna hitam teman-teman. Kalau kalian pengen lihat videonya, linknya udah gua taruh di deskripsi ya teman-teman ya. Ini dua-dua ini karena gua ini dulu udah pernah gua bahas, dan sekarang gua akan mengecek apakah ini rusak atau enggak ya dalamannya ya. Oke, langsung aja kameranya gua akan zoom. Oke. Iya, ini dia teman-teman ya. Ini adalah barangnya. Yang ini adalah F40 warna merah. Gua akan keluarkan dulu dari plastiknya ya, karena dari pertama kali beli emang sering gue buka-buka juga, tapi gue masih penasaran teman-teman ya. Makanya gue sekalian bahas di sini ya teman-teman. Jadinya kalian bisa lihat hasilnya kayak apa ya. Setahun Tomica Limited Vintage Neo ya. Ini gue penyimpanannya seperti ini teman-teman. Ini gue penyimpanannya seperti ini. Jadinya penyimpanan ini gue masih belum taruh di luar box ya, karena gue belum ada lemarinya. Jadi gue penyimpanannya masih seperti ini. Jadinya di dalam sini, di dalam boxnya. Jadinya gue makin penasaran teman-teman. Ini setelah setahun gimana ya ininya ya, istilahnya kondisinya gimana ya untuk yang Tomica Limited Vintage Neo yang versi box yang seperti ini ya, bukan yang kardus ya teman-teman ya. karena kalau yang kardus itu gue juga udah pernah beli zaman dulu ya, pernah punya Tomica Limited Vintage Neo yang versi kardus, kotak biasa yang kecil-kecil kayak gitu teman-teman ya. Nah kalau yang kayak gitu gue tahu itu mungkin jangka waktunya sekitaran mungkin 2 tahun atau mungkin 1,5 tahun dia. Kita lihat biasanya dia ada sedikit merintis seperti itu. Tapi gue nggak tahu nih, ini kualitas yang versi tahun 2020 berarti ya. 2020 kualitasnya kayak apa, kita lihat ya. Oke, gue akan buka yang warna merah dulu teman-teman. Ini dia. Ini juga di dalamnya sebenarnya gua kasih ini teman-teman. Di dalamnya gua kasih silika gel. Ini dia silika gelnya ya. Silika gelnya ini dia. Banyak banget ya silika gelnya, ini dia di bawahnya dan di sininya teman-teman ya. Di sininya juga gua kasih silika gel. Ini dia di samping-samping sini gua kasih silika gel sini ya. Jadinya supaya dia tidak lembab teman-teman. Dan langsung aja gua akan lihat mobilnya ya, apakah dia ada kerusakan teman-teman. Semoga aja nggak ada ya, karena mobil ini gue sayang banget dengan mobil Ferrari yang Ferrari F40 yang ini dia teman-teman. Oh ya, dan di bawah sini gue juga ada ya silika gelnya teman-teman ya. Nah ini dia, gue taruh juga silika gel supaya dia nggak terlalu lembab ya teman-teman. Ini dia teman-teman, apakah ada sedikit merintis ya. Gua akan dekatkan dulu. Kalau di bagian kap mesin dia nggak ada sama sekali teman-teman ya.
Tuh cukup oke, tapi di bagian sini dia ada sedikit merintis teman-teman ya, sedikit merintis nih di bagian atas ini ya, sedikit merintis, nggak merintis banget sih, belum sampai yang parah-parah banget ya. Jadi mungkin nanti akan gua keluarkan dulu ya. Kalau di sampingnya sama sekali nggak ada teman-teman. Ini lampunya gue deketin lagi ya biar kalian kelihatan lampu penerangannya. Itu dia, kayaknya nggak ada ya sampingnya ya. Samping di belakang juga nggak ada, samping sini juga nggak ada, samping sini nggak ada teman-teman. Jadi cuma sedikit di atas di sini aja teman-teman. Dia sedikit bukan merintis ya, apa ya, ada bintik-bintik ya. Apakah itu karena debu atau apa ya, gue juga kurang tahu. Nanti gue akan coba lap pakai ini, dia sudah ada lapnya teman-teman ternyata di samping gue coba lap pakai ini ya, pakai lap kacamata teman-teman. Oh ya, dia masih tetap ada sedikit bintik-bintik teman-teman, gue juga nggak tahu, tapi dia tidak gue rasa begini, dia nggak apa namanya, dia nggak berasa gitu. Jadi mulus, tapi dia kelihatan di sini seperti bintik-bintik ya, kelihatan ya bintik-bintik ya. Kalau di kap mobilnya nggak ada ya, samping juga nggak ada seperti itu, samping nggak ada, jadi cuma di atasnya doang. Ini sudah setahun teman-teman ya. Kalau untuk ban dia masih awet ya teman-teman, untuk ban dia masih awet, dan untuk yang lain-lainnya dia masih awet juga. Spion juga masih oke, karena spion ini kalau nggak salah besi ya teman-teman. Itu dia yang mobil pertama yang harus gue bahas ya teman-teman ya. Karena ini rata-rata banyak yang menanyakan ke gue teman-teman, ini gimana cara perawatannya gitu, gimana cara perawatannya, perawatan Tomica Limited Vintage ya, atau perawatan Tomica yang Tomica reguler, Tomica premium gitu-gitu ya. Karena kebanyakan Tomica Limited Vintage yang banyak orang-orang tuh bermasalah. Bermasalahnya kenapa ya, itu dia cat merintis gitu. Kenapa? Karena cuaca di Indonesia itu kelembapannya juga cukup tinggi, dia juga kadang-kadang ekstrim ya, dan keringnya juga ekstrim ya, lembabnya juga ekstrim ya. Kadang-kadang kayak gitu teman-teman ya kalau di Indonesia. Makanya itu faktor cuaca, kadang-kadang kita juga nggak bisa menghindarinya juga gitu kan. Tapi sebisa mungkin gue mencoba untuk kasih tips buat kalian semuanya ya, untuk jaga-jaga aja gitu kan. Siapa tahu berhasil kan, kalau berhasil kan bagus kan, atau paling nggak at least mengurangi gitu kan, mengurangi. Ini juga sama teman-teman, ini versi yang hitam ya, ini versi yang hitam. Ini di bawahnya ini gue kasih silika gel juga seperti ini, banyak ya, tuh dia silika gel banyak banget. Dan kemudian di samping gue kasih nggak ya, oh kalau yang ini nggak gue kasih sampingnya. Dan ini beda 2 bulan teman-teman dari yang ini ya. Jadi 2 bulan setelahnya dia baru keluar, dan gue beli lagi yang ini, yang versi F40 warna hitam. Dan ini gue akan keluarkan dulu ya, sebentar. Dan di sini juga sama teman-teman ya, di sini gue kasih silika gel ya, silika gel seperti itu tuh ya, silika gel kayak gitu, supaya dia di dalamnya kering juga. Nah ini juga oke teman-teman, mari kita lihat ya. Ini dia ya teman-teman, sepertinya gue akan coba dekatkan dulu ya. Nah itu dia. Untuk di bagian atasnya, justru untuk di bagian atasnya dia ada sedikit ya, ada sedikit di bagian sini teman-teman, di bagian sini nih, ini mungkin kelihatan ya di bagian sini nih. Nah ini dia, itu dia, itu tanda-tanda merintis teman-teman ya, tanda-tanda merintis. Dan kemudian di bagian kap depan ya, kap depan bisa kelihatan ya tuh ya, kalau gua kasih penerangan. Nah seperti itu, dia ada sedikit bintik-bintik, tapi dia halus teman-teman ya, halus. Nah ini calon-calon nih sepertinya nih. Calon-calon, jadi gue mesti gue keluarin dulu nih ya. Ini dekap mesinnya ada ya, dan di sampingnya tuh nggak ada teman-teman, sampingnya nggak ada sama sekali ya. Kalau menurut gue sampingnya nggak ada sama sekali, dan kemudian di bagian belakang juga nggak ada sama sekali ya, bagian samping belakang juga nggak ada, bagian samping kanan juga nggak ada teman-teman, nggak ada sama sekali ya, kecuali di bagian kap mesin di sini
yang sedikit gitu kan, kap mesin sedikit di sini, dia sedikit ini gue coba lap dulu, siapa tahu dia karena debu aja ya, makanya dia jadi begitu. Kadang-kadang gitu teman-teman, kita ngelihatnya kita mesti dilap dulu ya, baru kelihatan apakah itu merintis atau bukan teman-teman. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi kalau untuk yang hitam itu sedikit merintis di bagian depan sini, merintis tapi mulus ya, bukan merintis yang istilahnya bergerigi ya, bukan bergerigi sih ya. Istilahnya merintis kasar ya, bukan merintis kasar, merintis halus banget ya di bagian depan sini. Dan kemudian di bagian sini dia ada sedikit tapi halus juga. Kalau untuk yang warna merah di atas ini ada ya, tapi halus banget ya ininya, merintisnya bintik-bintik kayak gitu. Dan di bagian kap mesinnya dia nggak ada ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah perawatan yang simpel ya sebenarnya ya. Ya gue hanya menaruh silika gel teman-teman, menaruh silika gel di setiap boxnya seperti ini. Yang satu ada di dalamnya ya, bisa kelihatan ya, yang satu ada di dalamnya, ini dia, yang satu ada di dalamnya. Dan kemudian yang satu lagi ada beberapa banyak di sini ya, ini banyak sekali, ada 3, ada 4 di sini ya. Ada 4 dalam sini untuk yang warna hitam ya. Kalau yang warna merah juga sama juga teman-teman, seperti itu ya. Gue menaruh seperti itu, menaruh yang untuk di dalamnya 1 dan di bawahnya ini ada 4 atau 5 gitu ya. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi kesimpulannya emang cuaca di Indonesia itu benar-benar kalau gue bilang sih ekstrim ya. Jadi kelembapannya itu benar-benar susah sih di apa? Kalau bisa ya, kalau misalnya ada sih alat untuk mengatur kelembapan ruangan ya teman-teman ya. Kalau nggak salah sih ada ya itu ya, tapi ya itu dia cukup mahal ya kan. Apalagi ada yang lemari yang biasa diatur kelembapannya, tapi itu cukup mahal teman-teman. Nah itulah yang terjadi teman-teman. Rata-rata para kolektor Tomica Limited Vintage sering mendapatkan kayak gini ya. Untuk koleksinya ya, ada yang merintis kayak gitu. Gua pun Tomica gua pun juga ada yang kayak gitu ya. Untuk Tomica Limited Vintage, Tomica Premium gue belum menemukan teman-teman ya. Kalau Tomica Premium mudah-mudahan nggak ada ya, mudah-mudahan dia bagus-bagus aja Tomica Premium. Dan itu dia kelemahannya ya untuk Tomica. Itu dia teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, setahun gue simpen ini masih cukup oke sih, kalau sebenarnya sih masih cukup oke ya. Setahun gue simpen dan itu ada di dalam sini ya. Dan setahun itu bukan di dalam box terus ya teman-teman ya. Gue setahun itu, waktu itu gue buka berapa bulan sekali gue buka gitu kan, berapa bulan sekali gue buka, gue angin-angin kayak gini nih ya kan. Dan ini sekarang kebetulan tepat setahun yang lalu, dan yang ini 11 bulan yang lalu gue belinya. Akhirnya yaudah sekarang gue cek, gue video inilah hasilnya teman-teman. Seperti itu. Tapi paling nggak kayak gini teman-teman ya, paling nggak untuk pencegahan yaitu dia kasih silika gel ya teman-teman ya. Dan lebih bagusnya lagi itu dikasih ini tea bag ya, kantong teh yang sedikit ada kain-kainnya gitu. Nah lebih biar dia nggak terlalu lembab ya di dalamnya. Itu tea bag itu menyerap kelembapan kalau nggak salah sih ya. Nanti gue juga akan membeli ya, karena ini gue percobaan sih. Ya itu dia teman-teman, sekian dulu video dari gue ya mengenai setahun Tomica Limited Vintage gue yang gue punya, yang gue beli tahun lalu ya. Dan gue pengen lihat kayak apa ya setelah 1 tahun gue simpen ya. Ternyata hasilnya kayak gitu seperti yang lo lihat. Dan kalau kalian pengen lihat reviewnya mengenai mobil-mobil ini, linknya ada di deskripsi ya teman-teman ya. Untuk yang versi warna merah dan versi warna hitam juga ada dua-duanya di deskripsi ya, karena ini udah setahun lalu gue bahas. Oke teman-teman, sekian dulu video dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, comment, dan like. Dan thank you teman-teman.